Indonesia itu memiliki banyak jenis bambu, ratusan ya, bahkan mungkin ribuan ya. Tapi di sini saya ingin berbagi ke teman-teman jenis-jenis bambu yang biasa diusahakan atau punya manfaat ekonomi dan punya manfaat konservasi. Ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kelompok Dendrocalamus ya. Di sini ada Dendrocalamus asper atau petung. Ini yang punya nilai ekonomi paling tinggi ya, karena bentuknya besar, bahkan mungkin masuk kategori bambu terkuat di dunia. Ini petung ini sangat cocok untuk konstruksi ya, konstruksi yang besar, untuk bikin jembatan, untuk bikin rem sepeda, dan banyak hal. Pokoknya petung ini yang paling dicari ya, sehingga harganya juga cukup mahal karena bermanfaat. Maka petung di pedesaan jarang ya, karena banyak ditebang. Kan saya lihat di sini ada bekas tebangan untuk petung ya. Di sini ada cara panennya itu seperti apa, Pak? Biasanya? Secara khusus nggak ada ya Pak, karena memang di sini tidak ada musim panen. Terus kemudian masyarakat itu menebang ketika membutuhkan, hanya sebatas untuk kebutuhan sendiri aja Pak. Banyak karena nilai ekonominya tinggi. Nah, penebangannya itu rata-rata tidak ramah ya, artinya sering dibabat habis gitu. Nah, untuk mengatasi ini juga kami biasa datang ke desa-desa untuk berbagi bagaimana cara menebang yang baik agar bisa berkelanjutan. Terus yang kedua itu adalah Gigantocloa ya. Di Gigantocloa ini ada beberapa. Yang pertama Gigantocloa apus, ini yang banyak juga, nilai ekonominya juga bagus. Bahkan mungkin sebagian besar bangunan kami dibangun dari berbahan apus. Kemudian ada ater atau legi, dan bambu ulung, bambu yang hitam itu. Nah, ketiga jenis ini banyak sekali, dan ya ini kelas di bawah petung ya, harganya di bawah petung jauh. Tapi karena harganya murah dan banyak tersedia, jadi kami memprioritaskan mengembangkan 3 jenis ini. Ini Dendrocalamus dan Gigantocloa ini yang secara ekonomi paling menguntungkan. Nah, tapi tentu secara ekologis juga bagus ya. Tapi yang paling bagus menyimpan air itu adalah kelompok bambusa. Di sini ada bambu ori atau bambu busa bambos ya. Nah, itu cirinya berduri-duri. Ini banyak durinya. Sehingga karena banyak durinya, dia karakter bambunya tuh bengkok-bengkok karena saat rapat dia mencari sinar matahari, jalan kemana gitu. Jadi dia bengkok-bengkok di bawah. Tapi nanti setelah 3 meter ke atas dia lurus-lurus. Ini kandungan airnya banyak sekali dan biasa ditanam di pinggiran-pinggiran sungai. Karena dia juga bagus untuk menahan tanggul ya. Karena yang saling mengikat nggak cuma rimpangnya di bawah, tapi juga rumpunya juga saling mengikat sehingga tidak mudah roboh diterjang abrasi, diterjang air. Terus yang kedua itu Bambusa vulgaris atau ampel. Di sini ada ampel hijau dan ada ampel kuning. Jadi Bambusa vulgaris ini sama ori ini nilai ekonominya nggak terlalu tinggi ya, karena kandungan airnya banyak. Jadi sehingga ketika diawetkan tuh dia akan susut, akan ciut, atau bahasa Jawanya akan kisut. Meski demikian, kami tetap berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin agar punya nilai ekonomi. Nah, yang sudah kita manfaatkan, yang sudah kami manfaatkan itu adalah bambu duri. Ya, bambu duri antara lain dibikin untuk bambu bon ya. Bambu bon itu caranya bambu dipotong-potong ukuran tertentu, kemudian dibelah kanan kirinya sehingga menyisakan bagian tengah, sehingga seperti tulangan begitu ya. Ini biasa kami pakai untuk plafon, untuk railing, untuk pagar, bahkan untuk furniture seperti meja dan kursi. Sementara ini bambu ori banyak ditebang, banyak dimusnahkan ya, karena dianggap tidak punya manfaat ekonomi. Tapi dengan ada harganya, kami usahakan masyarakat ada geliat untuk memelihara rumpun ori itu menjadi lebih baik. Jadi itu ada 3 jenis bambu yang biasa kami usahakan ya, jangan banyak-banyak dulu nanti bingung ya. Tapi 3 aja dulu itu. Paling tidak teman-teman di sini ketika ingin mengusahakan bambu, kenal 3 jenis ini aja. Dan untuk gampangnya
ya petung, ya apus, terus wulung, legi, sama ori. Ya itu 5 jenis itu yang paling banyak. Nah ini nama-nama ini di tiap-tiap daerah berbeda-beda ya. Dari Sumatera sampai ke Papua nama-namanya beda-beda. Makanya seorang fasilitator di sekolah lapang bambu harus tahu bahasa ilmiahnya untuk mengetahui bahwa ketika orang lokal menyebutkan ini apa misalnya beto, oh ini beto di Flores, ciri-cirinya oh ini ternyata petung gitu. Nah tapi untungnya petung itu dari Filipina sampai ke Flores hampir sama ya, pitung, bitung, petung, beto hampir-hampir sama. Tapi kalau untuk yang apus, untuk wulung, untuk ori itu beda-beda ya. Di Flores ada nama kenga ya. Nah nanti kita akan lihat ciri-cirinya kenga itu seperti apa. Kita lihat bahasa ilmiahnya apa. Jadi seorang fasilitator perlu tahu bahasa-bahasa ilmiahnya untuk memudahkan mengidentifikasi biar tidak keliru ya bambu-bambu yang ada di daerah kita di Indonesia. Nah itu ceritanya ya, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman, khususnya untuk diri saya ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.